Selamat jumpa malam ini di channel Gumaman Gumaman. Nah, malam ini saya ditemani oleh seorang aktivis kebudayaan dari Lembaga Seni Budaya Muslim Kendal. Dia juga musisi di Orkes Gebyok Senggol Bacok, juga seorang penyair di Lembaga Sastra Rakyat. Dia akar jerami. Ya, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang di persoalan sekitar kebudayaan. Bagaimana Mas Akar kegiatan selama ini sampean? Ya, alhamdulillah. Kegiatan saya seperti biasa, ngopi, jadi bicara hal yang baik. Karena seperti yang kita tahu, terlalu banyak hal buruk yang kita dengar baik itu di media sosial, baik itu di televisi maksud saya maupun di media cetak dan media sosial lainnya. Nah, hal-hal buruk itu kan adalah bagian senang atau tidak senang, bagian dari kebudayaan kita sekarang ini. Nah, menurut sampean, hal-hal buruk apa yang sekarang nampak sekali baik di media sosial, televisi atau yang lainnya? Yang paling mencolok bagi saya adalah adanya hoax. Seperti yang kita tahu, kadang kita untuk membedakan mana itu berita yang betul-betul berita dan berita yang penuh dengan bumbu-bumbu yang sing ora genah. Iya, hoax ya. Iya. Jadi seringkali hoax memang beredar di tengah-tengah kita. Nah, menurut sampean, apa sih yang membuat hoax itu menjadi semakin marak, atau katakanlah kenapa orang pada era kekinian suka membuat hoax? Ya, karena hoax bagi kebanyakan orang menarik dalam arti bagi si pembuat hoax itu sendiri, dia merasa menarik karena misinya tersampaikan, berhasil. Terus bagi halayak umum sendiri menikmati. Kan jadi kayak ada semacam semacam hukum pasar, di mana sesuatu yang sangat dinikmati itu yang akan terus diproduksi oleh orang-orang, termasuk hoax. Nah, sebetulnya kalau kita melihat gejala sekarang ini, apa sih yang membuat gejala kemudian orang lebih suka mengkonsumsi hoax sehingga banyak kemudian diproduksi hoax? Ya, gimana? Iya, jadi kecenderungan apa yang membuat orang lebih suka mengkonsumsi hoax sehingga hoax menjadi sangat banyak diproduksi oleh orang di sisi lain? Ya, karena apa ya? Taruhlah ketika di Facebook atau di media online katakanlah, mereka selalu menggunakan topik-topik yang membuat orang penasaran, katakanlah yang apa yang perlu ledakan-ledakan, sehingga akhirnya orang-orang paling enggak ketika membaca penasaran yang berkelanjutan. Enggak bisa dicontohkan misalnya secara konkret apa itu yang disebut hoax dan itu disukai orang? Misal katakanlah ada tikus mati. Tikus mati itu kan biasa-biasa saja. Tapi kadang mereka sangat pintar mengemas berita itu. Jadi katakanlah kemudian tikus mati itu disangkut pautkan dengan corona. Iya. Itu kan sesuatu yang menarik. Ya, tapi kan bisa juga ketika kita bicara corona, bukan hanya manusia yang terkena, tapi misalnya
binatang atau yang lainnya. Iya, sangat bisa. Tapi kadang kan mereka membuat berita itu tanpa data yang jelas. Terus repotnya kan, terus kemudian orang-orang karena tidak bisa membedakan, oh ini berita betulan, oh ini berita yang berita-beritaan di sini, karena saking seringnya banyak berita yang berita-beritaan itu, pada akhirnya orang susah membedakan ini yang betulan, ini yang enggak. Pakar sendiri kadang juga gitu, ini pakar betulan, ini enggak. Ya. Nah, sekarang bagaimanapun juga hoax itu peristiwa budaya. Nah, sekarang sampean sebagai seorang aktivis kebudayaan, kira-kira bagaimana ini memerangi hoax? Gimana ya? Ya, kalau saya secara pribadi, ya setidaknya ketika ada hal-hal yang sifatnya itu hoax itu tadi ya, kalau saya respon. Karena apa? Semakin direspon mereka semakin asik. Ya kan persoalannya gini. Jadi mungkin secara pribadi tidak terpengaruh, tapi hoax ini kan sudah meluas ke masyarakat. Artinya begini, bagaimana sampean sebagai seorang pekerja budaya kemudian mencoba bicara ke masyarakat, oh ini hoax, ini tidak pantas kita ikuti. Nah, misalnya hal-hal semacam itu. Nah, gini, makanya kalau itu saya mulai dari diri saya sendiri. Dan kemudian ketika saya jatuh ngobrol sama teman-teman, ya berusaha untuk katakanlah membangun macam kesadaran kepada kawan-kawan. Yo nggak ikut-ikutan lah, nggak ikut-ikutan respon hoax itu dengan berlebihan. Kalau bisa ya malah jangan sampai direspon. Seperti yang saya katakan itu tadi, semakin direspon mereka semakin asik. Ya, sekarang bicara ke Les Bumi sendiri, sebagai seorang aktivis Les Bumi, apa kemudian yang teman-teman lakukan atau yang kawan-kawan Les Bumi lakukan dalam aktivitas kebudayaannya? Untuk saat ini karena kita sedang dalam kondisi pandemi, di mana ketika kita harus mengadakan kegiatan dibatasi dengan hal-hal yang sesuai, yang mereka bilang harus sesuai dengan standar COVID, atau malah sampai sekali tidak diperbolehkan. Makanya kita sejak, kalau saya kebetulan di Les Bumi Patebon saat ini ya, dan belum tersebut, kami membuat program-program yang sifatnya tidak mengumpulkan massa. Katakanlah untuk saat ini dari divisi seni rupa sedang bikin parsel. Aduh.